Karena seperti tadi ya, kalau saya boleh bilang Pak Ustadz ya, Pak Ustadz ini mengatakan bahwa janganlah selalu menyalah-nyalahin orang lain. Itu perbuatan yang tidak baik. Saya memang sayang sama dia, tapi sayang saya bukan sayang karena kekasih, tapi sayang saya sama menantu dan anak saya gitu. Tapi Ibu sayang sama Norma? Saya sayang sama dia melebihi diri saya sendiri. Oh, jadi Ibu sayang sama Norma melebihi daripada Ibu sendiri? Untuk anak saya, Norma, saya ingin sekali bertemu sama kamu. Saya sayang sama kamu, pengen saya seperti kamu tuh seperti yang dulu lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat gibah. Nah, gibah itu artinya adalah ngobrol ibadah. Jangan kemana-mana dulu. Bukan berarti gibah ngomongin orang, bukan. Ini adalah gibah mencari sebuah pituah untuk menjadikan hasil kita menjadi kinerja ibadah. Nah, di sebelah kita, alhamdulillah, ini ada seorang yang palanya sama kayak saya, gundul maksudnya. Nah, beliau ini seorang lawyer, Pak. Kita nggak bawa pising sebenarnya, bercanda. Iya, Apa-apa ya Mas ya? Nggak masalah. Nah, beliau adalah lawyernya daripada Ibu Rehana. Kita sebut aja siapa namanya? Mas Agus, apa Mas? Mas Agus Triyono. Assalamualaikum Mas Agus Triyono. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Nah, di sebelah kita ini ada Mas Agus Triyono. Beliau adalah lawyernya daripada Ibu Ibu Rehana. Kebetulan sebenarnya ini kita tidak pengen bilang siapa yang benar dan siapa yang salah. Tapi kita lebih prinsipnya lebih pada bertabayun. Dan satu hal sahabat gibah, jangan pernah mengejas diri kita lebih baik daripada siapapun. Karena Allah Subhanahu wa Ta'ala lebih senang orang pendosa mengakui dosanya dan bertobat daripada orang beribadah tapi sombong. Di sebelah kita ada siapa? Ibu izin namanya? Ibu Rehana. Ibu Rehana. Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Ibu Rehana nama panjangnya siapa? Udah itu aja. Udah. Kalau gitu namanya panjang Ibu Rehana gitu ya? Iya. Masya Allah. Nah, Ibu Rehana ini Masya Allah senyumnya memang sungguh manis dan menawan serta mempesona. Pantesan aja Mas Agus mengawalnya tadi ke Polda gitu ya Mas ya? Kira-kira tadi tentang agenda hari pemeriksaan di Polda apa tuh Mas? Pemeriksaan hari ini? Hari ini sebenarnya ada laporan yang akan dilakukan oleh Saudara RJ. Tapi karena ada hal-hal yang perlu dikaji lagi, maka dari itu laporan akan dilanjutkan hari Senin oleh Saudari RJ. Dan Ibu ini sebagai saksi nantinya. Oh. Dan pada waktu hari kemarin, tepatnya tanggal 13, Ibu R ini dipanggil atau diundang terkait sebagai saksi dalam laporan pengaduan yang dilakukan oleh RZ tentang pencemaran nama baik. Pencemaran nama baik siapa nih Mas? Nama baik RZ. Oh, RZ. Dicemarkan karena dia merasa dicemarkan, namanya diviralkan di luaran sana. RZ ini berarti melaporkan pencemaran nama baik. Iya. Melaporkan siapa Mas? Melaporkan bekas istrinya. Allah. RM namanya. Bekas istrinya. Tapi Iya. izin, RZ ini sama N ini udah punya keturunan belum Mas? Belum. Oh, baik. Terus maafin. Ya. Dan di sana ada terkait dengan laporan Saudara RZ, Ibu R ini menjadi saksi. Laporan di sana itu terkait dengan undang-undang IT, yaitu Undang-Undang Pasal 45 Ayat 3 Undang-Undang tahun 2008 yang diperbarui lagi di Undang-Undang ITE Pasal 27 Ayat 3 Undang-Undang 2016. Dan ada beberapa pertanyaan di sana. Ibu R ini ada satu pertanyaan yang cukup melelahkan untuk dijawab oleh Ibu, karena pertanyaan ini
ada beberapa pertanyaan, tapi ada satu pertanyaan yang ditanyakan dan dibahas sampai 3 jam. Satu pertanyaan 3 jam? Satu pertanyaan itu 3 jam. Dan di sana ini cukup, saya tidak bisa membicarakan di media ini karena ada beberapa hal yang masih dalam proses penyidikan dan harus didalami oleh para ahli IT, ya, undang-undang IT. Jadi para ahli juga perlu dilibatkan. Emang nggak mau tabayun aja Mas Agus? Satu, R ini pernah jadi suami dan istri, kan gitu ya. Ini juga pernah jadi bukan pernah jadi ya. Kalau yang namanya mertua itu nggak pernah ada bekas. Yang namanya ibu nggak pernah ada bekas karena bintinya sampai mati binti tuh. Bintinya si Fulanah, binti Ibu Raihana gitu kan, itu nggak pernah ada mati tuh. Emang nggak ada mau tabayun nih bertiga nih Mas Agus? Harapan kami, harapan saya, ini semua karena keluarga, ya, keluarga, ada anak, ada menantu, ada ibu mertua. Ini harapan kami atau saya ini pribadi itu tabayun aja lah. Tabayun, biar clear ya Mas. Biar clear ya. Gitu. Oke, emang tadi ditanyakan berapa pertanyaan buat Ibu Risma? Sebenarnya ada beberapa kronologis ya, kronologis terkait tuduhan yang dilontarkan. Yang dilontarkan, yang dibicarakan di media massa bahwa kalau udah terkait berarti seputar nih Mas. Iya, seputar itu. Seputar apa Mas Agus? Ya, seputar apa Mas? Ini apa ya? Saya itu sambil jaga Mas, tenang Mas. Ini judul Mas. Ini gibah, ngobrol ibadah, sehingga para pemirsa netizen tahu, oh ini sebenarnya mengklarifikasi. Kita tidak mencari yang benar dan tidak mencari yang salah. Karena bukan tugasnya kita menyalahi orang. Iya. Karena nanti ada pengadilan akhirat yang menentukan itu. Kita hanya mempelajari sehingga tidak akan pernah terjadi dimanapun lagi. Gitu Mas Agus. Ada batasan yang harus saya bicarakan. Ada batasannya, jadi tidak, karena ini harus di forum pengadilan. Ya. Kalau bisa nggak usah pengadilan Mas Agus, biar ibu sama anak sama mertua sama mantu bisa akur. Kenapa saya tidak menerangkan di sini? Karena ini harusnya tertutup gitu loh. Oh iya, kalau gitu jangan dibahas. Iya. Kalau gitu kita nggak bahas Mas Agus. Terus tapi ada niatan untuk berdamai kan dari RZ ke Norma ke ibu. Jadi ibu ini kenapa membawa saya sebagai lawyernya beliau, karena beliau mengatakan, Pak, saya itu tidak tahu hukum, Pak, dan saya ingin ketemu anak saya. Allah, jadi ibu pengen ketemu Norma? Iya, rindu katanya. Allahumma sholli ala. Jadi saya, jangan Mas Agus yang saya sebagai seorang ayah juga. Iya. Kalau rindu sama anak-anaknya, pasti tersentuh gitu. Oke, saya bantu dengan cara saya, gitu. Dan mungkin karena saya terbawa situasi. Ini saya jadi pengen nangis ibu. Iya. Waduh, bahaya. Saya terbawa situasi ya, maaf. Tapi intinya ibu rindu sama anaknya, dan dia mengatakan ke saya, Pak, saya ingin ketemu anak saya. Allah. Siap. Insya Allah. Karena anak itu tidak akan pernah jadi ada bekasnya. Anak tetaplah anak. Yang namanya orang tua salah, nggak pernah ada salah. Orang tua pasti benar. Walaupun salah di mata kita, tapi dia benar. Insya Allah. Wah, ini saya jadi kayak ini nih. Amin. Jadi melankolis Mas. Amin ya. Oke. Bu Raihana, tadi kan Mas Agus bilang sebagai lawyernya, ibu rindu banget sama Norma. Emang ibu serindu apa sama Norma? Pengen ketemu. Udah berapa lama ibu nggak ketemu sama Norma?
Saya sudah hampir 2 bulan ya tidak bertemu dengan anak saya dan saya rindu sekali ingin bertemu. Ya pokoknya saya rindu sekali ingin bertemu, ingin dia tuh seperti yang dulu gitu. Emang sekarang Norma seperti apa, Bu? Norma itu dia sekarang tidak mau bertemu dengan saya sampai saat ini. Kalau misalkan nggak mau ketemu berarti apakah kejadian ini benar atau enggak? Kita nggak cari benar. Maksudnya apakah ini melukai perasaannya? Kayaknya seperti itu, melukai perasaannya gitu. Tapi yang dituduhkan sama orang-orang itu tidak benar itu. Alhamdulillah. Jadi sahabat Gibah, yang dituduhkan sama siapapun itu, alhamdulillah ini tidak benar. Yang penting itu poinnya. Jadi kalau boleh tahu memang kronologisnya sehingga ada yang bicara seperti itu seperti apa, Bu? Kejadiannya tuh kayak gimana? Kejadiannya ketika itu suami saya pergi ke Jakarta. Dia berpamitan dengan saya. Nah, ketika suami saya sedang pergi, saya ingin ke tempat anak saya, ingin sholat di sono, terus ingin bertanyakan pada suaminya, hari ini kerja apa, begitu. Nah, setelah itu kita ngobrol sebentar sama si RG. Tiba-tiba nggak lama kemudian si ketua pemuda datang. Nah, ketika itu saya sedang sholat. Setelah sholat, biasanya kan saya memang kalau sholat itu saya ngebuka pakaian gitu kan, berbuka busana. Nah, saya ketika itu saya sedang di kamar. Nah, si kepala pemuda itu tiba-tiba ngetok-ngetok pintu. Saya ingin memakai busana saya, tapi tiba-tiba dia sudah ada di depan pintu kamar saya. Allah. Seperti itu, Pak. Jadi ibu tuh posisinya habis dalam keadaan beribadah lagi, lagi buka mukena gitu maksudnya? Iya, saya setelah saya beribadah, buka mukena, sudah dilempit mukenanya, tinggal memakai busana, tapi saya istirahat dulu. Di situ saya istirahat sebentar, terus tiba-tiba sekitar 5 menit, tiba-tiba ketua pemuda sama temennya itu langsung datang, ngetok-ngetok pintu. Nah, saya kan kaget dari situ. Iya, saya mau pakai baju dulu, terus saya buka pintunya, dia sudah ngedobrak duluan gitu. Oh. Jadi pintu kamar itu dalam posisi tertutup. Pintu kamar ibu tuh tertutup. Pintu kamar itu tertutup. Jadi saya ada di dalamnya gitu. Tiba-tiba langsung dibuka. Nah, datanglah si RG. Dia sedang ada di kamar mandi. Nah, datanglah si RG. Tiba-tiba orang sudah rame di situ. Ada apa gitu kan? Ini gimana? Katanya, ini mertua kamu gimana? Seperti itu. Lah, saya juga bingung saat itu. Ya gimana gitu. Saya juga kan tidak pernah, maksudnya melakukan seperti itu. Tapi kan tuduhan orang-orang situ tuh seperti itu gitu. Oh, berarti tuh ibu tuh maafin, agak sensitif, tidak berhubungan badan di hari itu ya? Iya, tidak Pak, sebenarnya tidak, cuman karena saya tidak mau pakai busana, jadi si kepala pemuda itu jadi dia beranggapan beda gitu. Makanya saya seperti itu gitu. Ibu dalam habis sholat itu, habis pas buka busana itu, ibu berapa lama jedahnya nggak pakai busana? Sampai sekitar 5 menit. Oke, apa memang nggak ada AC di situ? Ada, saya lagi ngadem Pak di situ. Memang habis sholat saya gerah gitu. Terus kan di situ saya salahin AC. Terus sekitar 5 menit, saya tidak lama-lama. 5 menit langsung pintu saya langsung dibuka sama ketua pemuda itu. Menurut Mas Agus, gimana tuh orang yang masuk tanpa uluk salam, tiba-tiba ngegebrak pintu kamar? Pertama, tidak beretika. Yang kedua, apakah udah direncanakan? Istilahnya udah observasi dulu. Ada sebelumnya udah mungkin mereka udah mengawasi lah.
Kalau mengawas-awasi berarti udah dicurigai dong Mas? Ya, udah curigain. Kemungkinan udah dicurigai. Kalau sudah dicurigai berarti apakah ada orang curiga bahwa memang Ibu R dan RJ ini dekat Mas Agus? Kok berani seorang pemuda langsung masuk? Ini secara hukum loh Mas Agus, Ya, saya tanya. Jadi kalau menurut pendapat hukum saya, bisa aja seperti itu. Bisa aja. Tapi masuk ke rumah orang tidak izin, dengan dobrak, itu melanggar aturan, melanggar undang-undang. Masuk ke rumah orang, masuk ke pekarangan orang tanpa izin, itu ada undang-undangnya. Berarti itu kita bisa laporin balik ya Mas? Bisa ya? Bisa dilakukan. Lebih kepada menjaga nama baik atau apa tuh? Kalau itu pelaporannya apa tuh Mas? Ya, kita laporkan masuk ke pekarangan tanah orang tanpa izin. Ya, itu ada undang-undangnya, ada pasalnya, dan biasanya itu pasti diproses. Karena kepolisian Republik Indonesia sekarang begitu baik, Pak. Keluhan masyarakat. Keluhan masyarakat apapun langsung ditanggapin. Ibu Raihana, maafin, berarti kan sudah didobrak tuh. Ketika didobrak, Ibu lagi sudah pakai busana kan? Jadi saya tidak pakai busana. Ketika dengar ketokan suara itu, saya mengambil baju dong. Betul. Ngambil baju. Ketika saya baru mau dipakai, dia sudah pada di kamar saya gitu. Oh, Ibu pakai bajunya Ibu biasa? Saya pakai bajunya baju gamis yang lurusan gitu. Jadi kan tidak bisa sepotong-sepotong. Ibu nggak teriak, kamu ngapain masuk? Berani kamu, kurang ajar gitu, nggak gitu Ibu? Enggak, saya cuman ini lagi ngapain, kata dia bilang gitu. Enggak, saya nggak ngapa-ngapain gitu kan. Terus datanglah si RG itu datang situ, kenapa gitu. Terus saya kan, ya saya nggak bisa dong cerita, nggak apa-apa, saya bilang gitu. Ini gimana yuk, katanya kita bawa aja, katanya ke PRT, katanya gitu. Nah ketika malam itu saya dikumpulin lah sama RT. Sedang dikumpulin sama RT itu, saya tidak dikasih kesempatan untuk berbicara. Jadi orang semua pada menuduh ke saya semua bahwa saya ini tidak benar gitu. Oh, tapi Ibu udah menjelaskan kronologisnya? Tidak, saya tidak menjelaskan, tapi saya tidak dikasih kesempatan untuk berbicara di situ. Ibu nggak bicara? Saya tidak dikasih kesempatan berbicara di situ, di depan Pak RT situ. Jadi ibaratnya kita bilang ada seorang yang masuk, dia tidak lihat, maafin Ibu tidak lagi berhubungan suami istri, kan gitu ya? Berarti kan kalau itu nggak kelihatan ya nggak boleh dong mestinya. Cuman memang Ibu tidak pakai busana RZ dari kamar mandi gitu kan ya? Iya. Seharusnya di video dong. Oke. Di video, maaf, ambil tisu, tolong ibu ini dibawa ke Pak RT. Bukan langsung ke mungkin puskesmas atau apa. Oh, untuk visum, di visum, apakah benar udah terjadi ada hubungan antara mantu sama mertua? mertua. Oh, jadi secara hukumnya kalau memang lihat kayak gitu visum ya Mas? Visum. Sama di ini di video kan banyak HP sekarang kan, di video dong, di video biar bisa jadi bukti kan gitulah. Nah hasil visum ini kan nanti dokter yang ahli tahu ini, oh ini baru berhubungan karena ada dua zat berbeda di situ, misalkan seperti itu. Gitu. Itunya nggak ada Mas? Tidak ada. Jadi yang kita dengar hubungan antara mertua dan mantu melakukan ABC, alhamdulillah insya Allah ini nggak terbukti nih secara kita diskusi. Ya, alhamdulillah tadi Ibu Raihana bilang kalau beliau lagi habis dalam keadaan melakukan kegiatan agama. Terus RZ dari kamar mandi gitu ya Bu ya. Nah, tapi kenapa orang bisa berasumsi seperti itu? Apakah Ibu ada perasaan sama RZ sebagai, maafin, mantu atau sebagai kekasih nih? Kita klarifikasi nih Mas Agus. Jadi saya nganggap si RZ itu sebagai mantu saya, tidak sebagai kekasih saya. Jadi saya sama dia, antara saya dan dia itu antara ibu dan anak, itu aja, nggak lebih.
Oh, berarti bukan punya perasaan saya sayang gitu ya? Bukan, saya memang sayang sama dia, tapi sayang saya bukan sayang karena kekasih, tapi sayang saya sama menantu dan anak saya gitu. Baik. Karena anak saya kan tidak ada lagi. Kalau seumpamanya saya nggak sayang sama dia, saya mau sayang sama siapa? Seperti itu. Allah. Nah, ini ibaratnya gini, maafin, kalau itu kejadian itu adalah dosa besar. Kalau mantu sama mertua berhubungan, berarti kan dosa di atas dosa, Mas Agus. Iya kan? Ya. Tapi insya Allah ketika bertobat, insya Allah saya yakin Allah Subhanahu Wa Taala Maha Pengampun, diampuni. Tapi bagaimana caranya untuk tidak terjadi lagi? Maka seorang, misal ini bukan di ibu loh, misalkan ada mertua sama mantu beneran kejadian berhubungan. Bagaimana cara melepaskannya? Melepaskannya adalah dijauhkanlah mertuanya, dijauhkanlah menantunya. Mungkin ada yang menggoda, kita nggak pernah mau tahu siapa yang menggoda karena itu internal, kita nggak mau gibah. Karena kita pengen lebih ini klarifikasi, tidak mencari siapa yang benar, kalau bisa sih semuanya saling damai. Insya Allah juga Ibu Norma sama Risma ya? Iya. Sama Risma juga bisa berbalik lagi seperti ibu dan anak. Iya. Mungkinkah ada yang manas-manasin sehingga ini terjadi, Bu? Oh, ibumu tuh maafin, selingkuh sama suami kamu. Ada nggak yang ibu dengar kalau itu ada manas-manasin? Sehingga ibu sama Norma menjadi jauh dan terjadilah hal besar yang ibu maafin, konotasinya adalah penggerbekan gitu ya, atau ya begitulah. Gitu. Jadi, Saya masih jaga-jaga nih bahasa, soalnya agak takut nyasar. iya. Ih, gimana tuh? Jadi saya selama ini saya tidak pernah curiga dengan siapapun gitu. Jadi saya nggak pernah, kalau anak saya itu ingin ngejauhi saya itu saya tidak pernah seperti itu gitu. Tidak ada yang manas-manasi juga, tidak ada gitu. Tapi ibu sayang sama Norma? Saya sayang sama dia melebihi diri saya sendiri. Allah, jadi ibu sayang sama Norma melebihi daripada ibu sendiri. Ibu sendiri aslinya tuh orang mana, terus ketemu suaminya kapan, terus Norma tuh dikasih pendidikannya seperti apa? Kan gitu. Jadi saya bertemu sama suami saya itu tahun 2000 ya. 2000. Kita tidak lama-lama berhubungan, 6 bulan berhubungan. Lalu Pacaran kali ya. Deket-deket, nanti berhubungan orang iya. konotasinya Iya, beda lagi. pacaran gitu ya. Bukan pacaran, lebih pada ta'aruf. Berhubungan, tahu ini berhubungan apa nih, namanya netizen. Wah, udah berhubungan 6 bulan gitu. Oke. Iya, saya berpacaran sama dia selama 6 bulan. Setelah 6 bulan, terus saya menikah. Menikah tahun 2000, bulan 11, tanggal 30. Nah, saya di situ langsung punya momongan, yaitu Norma, tahun 2001, bulan 8 saya lahirnya, anak saya. Norma Agustus ulang tahun ya? Iya. Alhamdulillah. Nah, tapi ibu kasih pendidikan agama kan kepada? Kasih dia, saya pendidikan agamanya dari mulai sekolah madrasah sampai SMP sekolah madrasah. Jadi sekolah SD-nya iya, madrasahnya iya. Setelah dia SMA, menginjak SMA itu, dia kan tidak keburu sama waktunya, pulangnya sore. Jadi hanya untuk mengaji aja. Setelah ba'da maghrib. Tapi ibu juga suka ikut ibu-ibu pengajian. Kalau ibu saya tuh kalau ba'da duhur, "Mak mau kemana? Mau ngaji sama mama?" Iya, gitu. saya sering. Di situ banyak setiap hari Minggu itu pengajian setelah ba'da dohor jam 1. Hari Senin sama, hari Rebo, hari Jumat, dan sampai hari Minggu lagi, ketemu Minggu lagi. Itu saya seminggu itu setiap minggu tuh harus ada pengajian gitu. Jadi ibu ikut terus pengajian? Ikut terus, Pak. Tuh ya Allah ya Rob, Masya Allah ya Bu. Berarti sampai sekarang belum berkomunikasi sama Norma ya? Belum, semenjak kejadian itu saya belum. Kejadian itu kapan Bu? Kejadiannya itu tanggal 15 ya, kalau nggak salah tanggal 15 bulan yang lalu. Oh, Januari. Atau sorry Januari, Desember. Desember. Oh, pas kejadian pas naik di media sosial ya, Mas? Setelah 1 bulan. Tapi ibu tahu di mana keberadaan putrinya ibu? Sampai saat ini saya nggak tahu dia keberadaannya di mana. Saya ngedenger sih katanya dia tinggalnya gitu di tempat kos-kosan sama bosnya.
Oh, di tempat kos-kosan tempat dia kerja ya? Iya. Alhamdulillah. Yang penting mungkin ada nanyain sehat nomornya masih sama? Nomornya masih sama, tapi kita udah lepas kontak karena pemblokiran. Oh, insya Allah yang namanya ibu nggak pernah ada bekasnya. Toh kalau memang benar kejadian dimaafin, ketemu lagi, rujuklah antara anak dan ibu. Memang ini bukan kita yang merasakan. Saya tahu perasaan ini yang Norma rasakan. Kalau itu versinya Norma benar. Pun kalau misalkan versinya ibu yang benar, saling memaafkan antara ibu dan anak itu sangat luar biasa. Karena saya pernah dengar satu kutipan, dosa yang disegerakan di dunia itu adalah dosa kepada kedua orang tua. Maka nanti akan dibalas lagi ke anaknya. Gitu. Semua pahala yang disegerakan adalah pahala berbakti kepada kedua orang tua. Yang di dunia juga disegerakan adalah durhaka kepada kedua orang tua. Bukan berarti yang kita bilang ini adalah orang yang durhaka, bukan. Ini cuman buat kita teman-teman, gitu ya. Sekarang bagaimana ibu sama keluarganya ibu? Apakah keluarganya ibu percaya dengan berita ini? Keluarga saya percaya nggak percaya. Percaya nggak percaya gimana itu jadi? Iya, maksudnya abu-abu ya. Jadinya sewaktu dia menanyakan hal ini kepada saya, benar apa tidaknya, jadi keluarga saya itu tidak percayalah secara langsung gitu, masa sih berbuat seperti itu. Ibu dikucilin nggak sama keluarga, sama masyarakat, sama temen? Kalau sama temen dan sama keluarga itu enggak Pak, cuman kalau sama masyarakat memang iya, saya dikucilin. Pada waktu kejadian itu saya sempat dikucilkan ya dari semua tetangga itu pada ngomong semua gitu kan. Terus saya nggak berani untuk keluar rumah. Kalau ibu benar nggak usah takut. Memang, tapi kan netizen itu kan Pak ngomong di TikToknya itu kan segala-gala macam gitu Pak. Jadi saya tuh lah daripada saya nih maksudnya malu jadi omongan, kan keluarga saya juga sama terseret-seret juga dengan masalah ini kan. Sempet juga saya sampai dipanggil sama RW-nya ya masalah ini juga gitu. Tapi kan RW-nya ngajak berdamai aja sama masyarakat situ, karena saya datang ke tempat itu dengan sendirinya tidak membawa perselingkuhan saya gitu. Ibu nggak selingkuh, bukan perselingkuhan. Yang dikira selingkuh gitu Mas Agus ya? Iya, yang dikira selingkuh gitu. Yang dikira yang dituduhkan. Ya yang dituduhkan seperti itu. Tapi ibu emang selingkuh nggak sih? Saya sih tidak pernah selingkuh. Selama ini saya nganggap si RZ ini hanya seorang sebagai anak. Sedangkan anak saya itu kan tidak ada lagi. Anak saya kan cuma Norma doang sama mantu saya itu. Kalau saya nggak sayang sama dia, mau sayang sama siapa lagi? Karena saya tidak ada anak lagi gitu. Ibu psikologisnya ketika masyarakat menjauhi ibu pusing nggak, stres nggak? Saya ya sangat stres sekali, terus pusing. Saya setiap hari saya cuma hanya bisa berdoa kepada Sang Maha Kuasa supaya masalah ini gitu cepat bisa terselesaikan gitu aja. Jadi ada tuh doanya Bu, kalau kita baca pada maghrib itu ada di ratib al-haddad, ya alimi sirri mina la tahtiki syutra'ana wa'afina wa'fu'ana wa kullana hisfuna. Itu untuk minta sama Allah ditutupkan aib-aib kita. Kita minta ya Allah tutupin aib kita. Itu di situ ada tuh Bu, karena manusia itu sesungguhnya memang banyak dosa. Jadi kalaupun itu benar ibu terjadi, ibu nggak usah malu. Ibu mesti lebih banyak bertobat kepada Allah. Iya. Kenapa saya bilang itu? Karena kita bukan manusia suci, yang suci cuma Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maksum dijaga sama Allah. Kalau ibu nggak dijaga, bukan ibu nggak dijaga, tinggal kita minta sama Allah dijaga daripada apa? Bacaan-bacaan yang kita baca. Ya itu tadi saya bilang, baca ratib haddad, di terakhir itu ya alimi sirri minna la tahtiki syutra'ana wa'afina wa'fu'ana wa kullana haisukuna. Kita minta keamanan sama Allah. Orang banyak nyerang lagi, ya amanal khaifin amina mimana khaf, ya amanal khaifin najina mimana khaf, ya amanal aifin salimna mimana khaf. Jadi insya Allah, Allah subhanahu wa ta'ala yang jaga kita semua. Insya Allah ibu nggak usah bersedih hati, nggak usah berkecil hati. Dulu di zaman Nabi ada orang yang bunuh anak. Anaknya perempuan lahir, ditutup hidup-hidup, dibunuh.
jadi sahabatnya Nabi. Kan gitu. Bisa jadi kalau misalkan ibu ini benar, misalkan nih Bang Agus misalkan, ibu bertobat sama Allah Subhanahu wa taala, ibu bertobat sesungguh-sungguhnya tobat, bisa jadi ibu jadi wali Allah. Kenapa? Dari dosanya ibu minta ampun terus istighfar terus. Bisa. Kan gitu. Karena yang Maha mengampuni cuma Allah Subhanahu wa taala. Pun kalau enggak benar, wah udah ibu mah asli ahli surga. Karena seluruh netizen Republik ini ngomongin ibu. Benar Mas Agus? Jadi buat para netizen gibah, ya, gibah itu ngobrol ibadah. Setiap kita ngomongin Ibu Raihana, berarti setiap detik itu juga dosanya Ibu Raihana kalian ambil. Dia ngomong lagi, kalian ambil lagi. Yang berbuat Ibu Raihana, tapi kalian yang kena dosanya, Ibu Raihana jadi suci lagi. Kata Imam Syafi'i, ketika ada yang ngomongin, ya Imam, ada yang bicarakan kamu. Tuh Imam datang, bawain hadiah. Terima kasih ya, misalkan kita bilang namanya Sidik Dik. Nih saya kasih kamu hadiah. Ini buat apaan? Karena kamu udah ngomongin saya, berarti saya punya dosa sudah dilucutin sama kamu. Allah, itu kalau kita pakai iman. Emang kita hobinya gibah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Astaghfirullahalazim li walidayya. Semoga Allah ampuni dosa kita punya kedua orang tua. Bukan semoga, Allah ampuni Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayana shaghira. Tidak akan dikabulkan doanya kita kalau kita tidak berdoa kepada kedua orang tua kita. Jadi berbaik-baiklah kita kepada ibu kita. Karena ketika kita ingin menjadi sukses, jadikan ibumu sebagai ratu, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadikan kamu sebagai raja. Jika kamu menjauh daripada ibumu, maka kau akan jauh daripada indahnya dunia dan kepenatan yang ada. Nauzubillah summa nauzubillah. Allahumma shalli ala Muhammad. Bu, balik lagi nih. Katanya saya dengar, katanya nih Bu, saya pernah mendengar dari netizen yang ada di depan, namanya Adit. Ya. Ibu katanya suka ngirimin maafin, nauzubillah, chat mesum. Betul tuh Bu? Saya kalau chat mesum itu saya nggak pernah. Oh, nggak pernah ya Bu? Iya, saya nggak pernah. Cuman kalau ngechat ya ngechat biasa aja gitu. Kalau ngechatnya kayak apa Bu? Ngechat ke mantu nih? Kadang kan dia suka bertanya sama saya kan. Nah saya jawab, itu saya jawabnya juga dengan apa, biasa-biasa saja, tidak ada yang luar biasa gitu. Itu hoak berarti ya? Oh, berarti, tapi kalau ibu nganterin makanan, penuh kasih sayang, itu benar? Sebagai anak tapi ya? Iya, kalau saya memang nganter makanan itu kan setelah Norma menikah ya. Setelah Norma menikah itu karena dia kerjanya kan jauh, jadi daripada dia beli, dia minta bekelin sama saya. Jadi ya udah saya kasih gitu, sekalian dia makan, sekalian bawa buat untuk di kerjaannya. Seperti itu aja. Berarti nauzubillah, chat mesum itu hoak ya Bu? Iya. Yang beritanya panjang, kamu udah makan belum? Nanti, aduh Masya Allah, itu kamu bergerak ya gitu. Saya dengarnya juga agak, ya itu nggak benar ya Bu ya? Iya, itu nggak benar. Tapi kok saya dengar katanya ibu mantunya siap nikahin ibu. Rozi katanya siap nikahin ibu. Itu dari Rozi apa atau dari netizen? Dari netizen itu. Kalau Rozi, setahu saya dia tidak pernah berkomentar apa-apa selama kejadian ini. Oh, nggak pernah Bu? Iya, tidak pernah berkomentar apa-apa. Cuman terakhir-terakhir dia cuman mau verifikasi aja gitu. Klarifikasi ya. Nah, katanya ibu juga hamil, bener? Untuk saat ini mudah-mudahan saya belum. Saya nggak hamil. Untuk saat ini, bukan. Ibu katanya hamil. sama. Iya, saya nggak hamil saat ini. Saya tidak hamil dengan siapa-siapa. Oh gitu. Dengan Roji pun saya tidak hamil gitu. Bukan. Maksud saya ini mesti dikelarin nih Mas Agus. Ini ambigu nih jawaban ibu. Karena ibu bilang, saya bilang, ibu katanya hamil. Tidak. Berarti ini hoak. Iya. Kan tadi ibu bilang sama Roji pun saya tidak hamil. Jadi nanti ibu pernah berhubungan nih. Berarti ibu tidak hamil kan? Tidak. Kalau tidak hamil berarti ibu tidak. Udah berapa lama kejadian ini sebelum naik ke berita? Baru 2 bulan yang lalu. Oke. Oh, mestinya ibu kalau ini mestinya udah telat ya? Ini telat nggak? Ini enggak. Berarti hamilnya hoak atau enggak nih Bu? Hamilnya hoak gitu. Ibu kasih tahu dong, netizen nih hoak, ini dari netizen.
Tadi Ibu bilang gitu sama saya ini, jadi biar nggak ambigu kita nih Bu jawabannya. Ya itu semuanya hoak ya, tidak benar, itu kata netizen aja. Oh, Ibu enggak ya? Enggak. Alhamdulillah, berarti itu hoak. Nah, kalau katanya mau menikah mantunya menikahi Ibu juga nggak benar? Nggak benar, itu omongan dari netizen juga. Selama ini dia tidak pernah berbicara seperti itu. Oke. Berarti sampai saat ini Ibu pun belum pernah ketemu Rozi dan belum pernah ketemu Norma gitu ya? Tapi Ibu pengen ketemu Norma ya? Iya, saya pengen sekali ketemu sama Ibu dia. boleh pesan nggak di depan kamera kita, Norma kamu pulang, Ibu curhatnya Ibu aja ke depan kamera. Untuk anak saya, Norma, saya ingin sekali bertemu sama kamu. Saya sayang sama kamu. Pengen saya seperti kamu tuh, seperti yang dulu lagi. Oke. Nah, baik. Menurut Mas Agus boleh simpulkan nggak dari jawabannya Ibu Norma ini seperti apa? Ya, terima kasih. Yang saya simpulkan bahwa seorang ibu itu rindu sama anaknya. Dan seorang ibu biasanya melupakan semua kesalahan anaknya. Dan mudah-mudahan dari kejadian ini semua, jangan sampai ada yang berusaha menambahkan, berusaha untuk menjadi keruh. Karena seperti tadi ya, kalau saya boleh bilang Pak Ustadz ya, Pak Ustadz ini mengatakan bahwa janganlah selalu menyalah-nyalahin orang lain. Itu perbuatan yang tidak baik. Dan ini ada anak, ada ibu, tidak ada bekas. Apapun yang terjadi atau masalah apapun yang terjadi, hukum yang tertinggi di Republik ini adalah musyawarah. Saling memaafkan. Musyawarah untuk mencapai mufakat. Memufakat. Istilah hukum itu RJ, restoratif justice. Jadi saling memaafkan, saling berdamai. Karena hal itu menjadi konsumsi publik yang tidak bagus jadinya. Semua merasakan ada rasa malu, ada yang merasa tertekan semuanya. Dan saya harapkan Ibu dengan RM bisa bertemu, bisa saling memaafkan, bisa hidup meniti masa depan yang lebih baik lagi. Mungkin hanya itu aja Pak Ustadz. Ya Allah. Ya, Masya Allah. Nah, berarti kan alhamdulillah prinsipnya kita tetap tabayun kalau bisa. Bukan kalau bisa, mesti bisa. Karena perselisihan itu nggak bakal pernah ada enaknya. Gitu Ibu. Terus tadi saya baca lagi tuh pertanyaan netizen. Kalau bener Ibu Raihana nikah sama Rozi, terus ayahnya taruh di mana gitu? Ayahnya, saya sama ayahnya Norma itu semenjak kejadian itu saya sudah berpisah. Allah. Jadi dari kejadian ini Saya berpisah. Dia langsung kasih surat talak sama saya. Oke. Maafin Ibu jadi masuk ke hal yang pribadi. Maafin. Ya mudah-mudahan kita nggak masuk ke situ, berarti itu baik benarnya hanya Ibu Raihana yang tahu beserta suaminya. Ya, mudah-mudahan dari kejadian ini kita bisa mengambil bisa mengambil hikmahnya adalah kita perbaiki lagi iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang namanya kita ingat pepatah yang benar sebenarnya antara ibu dan anak, mantu laki sama mertua perempuan, ini sudah tidak bisa yang namanya berhubungan badan karena haramnya di atas haram. Apalagi ibu kita punya nikahin, nikahin dalam sangkuriang, nggak boleh. Apalagi mertua, anaknya dapat, mertuanya dapat. Wah, ini yang parah ini sebenarnya ya kita nggak bisa bilangin deh. Pokoknya dosa di atas dosa ya ini. Alhamdulillah Rabbil Alamin, sesungguhnya jauhi zina. Karena ketika kamu melakukan zina, otomatis 40 rumah di kanan kiri kamu, depan belakang kamu, itu akan merasakan daripada kesalahan kamu. Kata orang gini, yang zina gue, kenapa lu yang sibuk? Bukan masalah yang zina gue yang sibuk, bukan. Yang kena balanya bareng-bareng, cong, gitu ya. Nah, tapi itu ya urusan masing-masing, kan gitu. Dari zaman dulu juga sudah ada perzinahan, makanya jauhkan daripada zina.
Kata guru saya, cek 3 teman dekat kamu. Maka itu akan mempengaruhi siapa kamu. Bu, kira-kira ada pesan nggak sih Bu kepada teman-teman kita netizen yang gibah? Gibah itu bukan berarti ngomongin orang, gibah itu ngobrol ibadah. Sehingga ketika mereka dengerin ini, oh udahlah kita jangan serang ibu lagi, tapi kita bilang, ya udah kita tutup. Pokoknya permasalahan ini tolong ditutup. Karena kalau kita suka mengungkit permasalahan orang, maka nanti nauzubillah kamu akan diungkit masalah kamu. Jangan ngungkit-ngungkit, karena nanti kamu akan keungkit. Itu karmanya pasti ada, nauzubillah. Makanya kita ngobrol di sini, yuk kita klarifikasi. Semoga ini tidak benar pernah terjadi. Bu, monggo silakan. Astagfirullahaladzim. Saya bertobat kepada Allah, para netizen dan masyarakat. Tolong jangan membicarakan hal ini lagi. Saya sudah sangat tertekan. Salah satu menghapuskan dosa adalah banyak berselawat kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Dengan berselawat 10 angkat derajat, dengan selawat Allah hapuskan kita semua punya dosa. Diangkat semua kebaikan-kebaikan yang kita punya. Bu, suka selawat apa tadi? Naria ya? Iya. Coba begitu, Allahumma gimana Bu? Allahumma sholli sholatan Kamilatan wa salim salaman taman ala sayyidina Muhammadin lilladhi tanhalu bihil uqadu wa tanfarizu bihil kurabu wa tuqda bihil hawaizu wa tuknalu bihi raghaibu wa husnul khawatimi wa yustasqal ghamamu biwajhihil karim wa ala alihi wa sahbihi fi kulli lamhatin wa nafasin bi'adadi kulli malumila. Gitu. Tadi wa husnul khawatim. Ya kan Bu? Biar kita mati husnul khawatim. Berarti ingat yang Ibu. Ya Allah biha, gimana Bu? Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah. Hafal Bu? Enggak hafal itu. Oh, enggak hafal. Jadi kalau kita bilang Bu, ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bil husnil khatimah. Ya Allah matikan kita dalam keadaan husnul khatimah. Kan gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Insyaallah sekali kita berselawat Allah hapusin kita punya dosa. Ternyata semua hidayah datangnya cuma daripada Allah SWT. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam untuk menghapuskan dosa.